Intinya ya, sebenarnya pernah saya jelaskan sih soal rencana bukan spin-off tapi divestasi ya, divestasi dari Adaro ini. Adaro ini kan punya tiga pilar utama ya, tiga bisnis. Yang pertama adalah batu bara itu sendiri, ini yang paling besar ya, batu bara termal untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Yang kedua adalah batu bara metalurgi Betul, ADMR. melalui Adaro Minerals (ADMR). Dan yang terakhir adalah energi terbarukan ya, green energy. Jadi pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin dan seterusnya. Tapi dua pilar yang disebut terakhir itu masih dalam tahap merintis ya. Jadi kontribusinya betul masih belum signifikan terhadap Adaro secara keseluruhan. Tapi yang tadi saya bilang juga dalam jangka panjang dan ketika saya bilang jangka panjang ini sampai tahun 2050, Pak. Jadi panjang banget ya. Bukan lagi setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, tapi sampai 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu memang masa depan energi kita itu adanya di energi terbarukan. Sama di batu bara metalurgi itu, ingat, bukan untuk pembangkit listrik, tapi dia untuk peleburan baja, timah, nikel, sama Nikel. aluminium. Timah mungkin enggak, jadi baja, nikel, sama aluminium. Nah, logam-logam tadi itu ya nantinya dipakai untuk bikin turbin, untuk pembangkit listrik tenaga angin, ya. Lalu baling-baling untuk PLT pembangkit listrik tenaga angin juga ya, kincir, Iya, kincir. air dan seterusnya, Iya. panel surya untuk pembangkit listrik tenaga surya dan seterusnya. Intinya yang metalurgi ini jatuhnya energi terbarukan juga gitu loh, seperti itu. Jadi mungkin itu sebenarnya tujuannya ya. Nah, tapi kalau pakai bahasanya Pak Teddy, ini kenapa ada ayam bertelur emas tapi malah dilepas gitu, seperti itu. Nah, Pak Teddy ingat ya, Adaro ini dia menjual AAI itu ke siapa? Ke pemegang saham Adaro itu sendiri, bukan ke orang lain. Siapa pemegang saham Adaro? Saratoga. Saratoga. Jadi AAI tidak dipegang lagi oleh Adaro, tapi masih dimiliki oleh Saratoga, which is orang-orang yang sama, Pak Teddy. Jadi nggak dilepas itu. Paham ya? Nggak Iya, benar-benar dilepas. Masih punyanya Sandiaga Uno, masih punyanya Erwin Surajaya gitu. Malah Thohir. Erick Thohir malah dengan cara seperti itu ya dia dapat duit lagi. Kan investor publik ikut beli sahamnya kan. Pinter ini. Pinter. Keluar kocek kiri, masuk kocek kanan ya Pak Teguh ya. Tapi dapat bonus karena ada yang pinter ini, pinter banget apa namanya yang punya Adaro ini ya kan. Iya. Nah, jadi sekali mendayung dua tujuan terlampau. Satu, Adaronya jadi lebih fokus. Kedua, dapat cuan. Ketiga, nggak bener-bener dilepas, Pak. Masih dimiliki sama mereka-mereka juga gitu loh. Nah, cuman bagaimana implikasinya terhadap kita sebagai investor retail? Ya, jujur aja betul yang tadi Pak Teddy bilang. Kalau kita pegang saham Adaronya sih, kalau nanti AAI udah nggak dipegang lagi sama Adaro gitu ya, melainkan dipegangnya langsung oleh Saratoga, ya ada kemungkinan kinerjanya nanti akan turun, bahkan meskipun harga batu bara naik gitu. Jadi sebenarnya memang kurang bagus ya, tapi ini kita bicara nantilah setelah 18 Oktober ini RUPS. ya RUPS itu kan nanti ada tahapan-tahapan berikutnya lagi ya, AAI ini kemudian mungkin IPO, lalu kan nanti dia bayar dividen segala macam. Tapi intinya kalau kita bicara jangka panjangnya kayaknya enggak lah di Adaro ini. Mungkin tinggal beberapa bulan lagi. Tapi kan nggak masalah kan, posisinya juga Pak Deddy udah cuan toh, ya kan? Iya, betul. Jadi kalau mau keluar kapanpun bisa aja gitu. Tapi intinya sekali lagi nggak bener-bener dilepas Pak. Ini pinter-pinternya mereka aja gitu. Yes. Makanya Ya, saya nggak habis pikir Pak Teguh, nggak habis pikir kok bisa ayam bertelur emas dijualin, ternyata crossing doang. iya crossing doang. Ya maksud saya gini, sebenarnya kalau kita cukup lama di pasar modal, aksi-aksi kayak gini nggak sulit kok untuk kita baca sebenarnya tujuannya apa gitu. Dan sebenarnya bahwa ini tuh nggak bener-bener dilepas Pak, masih dimiliki oleh orang-orang yang mereka juga gitu. Nggak mungkin dilepas lah, barang bagus kok gitu ya. Iya. Cuman ya memang bagi investor publik yang pegang Adaro ya
ya kita dirugikan sebenarnya gitu dalam hal ini. Gitu. Cukup ya Pak Teddy? Satu lagi Pak Teguh. Ya. Ikut IPO AAI nggak Pak Teguh? Ya kita lihat kalau nanti harganya murah kayak dulu ada MR itu kan valuasinya murah banget ya, cuman 100 perak harga IPO-nya waktu itu. Iya, digoreng sampai 1.400 ya. Bukan masalah digorengnya, tapi gini, kalau mau digoreng nggak digoreng, kalau memang valuasi awalnya murah banget, ya no problem kita beli sahamnya Pak. Sama kayak Toba tadi. Alasan saya rekomendasikan sahamnya pada harga 250 bukan karena saya tahu bahwa dia bakal digoreng sampai naik berlipat-lipat seperti sekarang, tapi karena valuasinya murah gitu. Mau digoreng atau enggak, kalau barangnya bagus, valuasinya murah, ya kita masuk. Yang kita enggak masuk adalah saham jelek, ya kinerjanya enggak jelas, valuasinya mahal, mau digoreng kayak gimana, ya kita enggak akan masuk lah yang kayak gitu. Jadi betul. AAI itu tadi, ya kita lihat harga IPO-nya nanti bagaimana, kan gampang hitungnya, nanti ada hitung-hitungannya. Dan nanti saya pasti bahas lengkap lah di teguhhidayat.com. Oke, thank you Pak Teguh ya. Terima kasih ya Pak Teguh. Lanjut ya, oke.